Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Al-latifatul khamisah. Utawi iki iku hikmah kang kaping 5. Yaiku zakarullahu ta'ala fi awwalis surah Al-Muhsanat. Allah di awal surat menyebut Al-Muhsanat tanpa ditambahi sifat-sifat, tanpa dibatasi Al-Muhsanat yang apa, Al-Muhsanat yang apa. Sementara di ayat yang ini Al-Muhsanat ditambahi sifat Al-Ghafilat, Al-Mu'minat. Di awal surat Al-Muhsanat disebut secara umum, di sini Al-Muhsanat disebut ditambahi sifat-sifat khusus. Biqaulihi kelawan dawuh Allah, rupane dawuh walladzina yarmunal muhsanat walam yuqayyid, lan ora paring pembatasan sapa Allah Al-Muhsanat ing lafat muhsanat huna di awal surat biwasin kelawan sifat suwiji. Wa amma huna anapun di sini faqad qayyada, teman-teman mengqayyidi, membatasi sapa Allah hu ing lafat muhsanat bi ausofin adidah, kelawan pira-pira sifat kang akeh. Bi qaulihi innal ladzina yarmunal muhsanat, ditambahi sifat al-ghafilat, ditambahi sifat al-mu'minat. Ya. Di sini yang dimaksud memang wanita khusus, bukan sekedar wanita baik-baik. Di sini yang dimaksud itu Siti Aisyah. Yang Aisyah itu memang punya sifat al-ghafilat, senantiasa menjauhi kemaksiatan. Al-mu'minat, benar-benar mukmin takwa Allah. Wasirru utawi rahasia fi hadza, dalam hal ini, maksudnya di sini ditambahi sifat, yaiku anna hadzal ayat khassatun bi ummahatil mu'minin, bahwa ayat-ayat yang di bawah ini khusus bagi para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihinna ajma'in. Ridho Allah semoga terlimpah atas para istri Nabi itu, ajma'ina sekabehane. Wa tadkhulu, tentu masuk as-sayyidatu Aisyah, Siti Aisyah, fihinna, masuk dalam kategori al-muhsanat, al-ghafilat, al-mu'minat, dukhulan awwaliyan, kelawan masuk kang awal, termasuk kriteria pertama masuk Aisyah. Maka sangat menyakitkan kalau istri Nabi yang al-muhsanat, al-ghafilat, al-mu'minat masih dituduh selingkuh. Sungguh tuduhan yang sangat menyakitkan. Fattihamu haula'il azwaj at-tahirat, maka menuduh, menfitnah para istri Nabi yang suci-suci ini berarti ittihamun li baitin nubuwah. Itu berarti menfitnah kepada keluarganya Kanjeng Nabi. Ke umat cap opo Nabi ini difitnah, keluarga dalam difitnah. Wa idzaun, dan itu menyakiti
li Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada, karena inilah qala dawuh si Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hina qara'a surat An-Nur, ketika Ibnu Abbas membaca surat An-Nur. Fafassaraha, lalu Ibnu Abbas menafsirinya. Falamma ata'ala hadhil ayah, ketika sampai kepada ayat ini, ayat mana? Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Qala Ibnu Abbas mengucap, hadhihi fi Aisyah. Ayat ini menyangkut Siti Aisyah wa azwajin Nabi, dan para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yaj'al, dan Allah tidak memberi liman kepada orang fa'ala yang melakukan sopaman dzalika fitnah kepada Aisyah itu, kepada mereka Allah tidak memberikan taubatan taubat. Wa ja'ala, dan Allah beri liman kepada orang Roma yang menuduh zina imra'atan perempuan lain minal mu'minat dari kaum mukminat min ghairi azwajin Nabi dari selain istri-istri Nabi SAW, atau bata masih diberi kesempatan bertaubat. Yang kemarin illal ladzina tabu, ya, yang masalah apa qadzafidin, Allah enggak menerima kesaksian mereka. Jangan kamu terima kesaksian mereka kecuali yang bertaubat. Menuduh zina kepada orang mukmin yang lain, Allah masih memberi kesempatan taubat, diterima taubat. Tapi di sini langsung dilaknat walahum adzabun azim, tanpa menyebut kesempatan taubat. Saking nemeni, mosok nyun sewu ono pondok santri nuduh zina kepada bunyai. Wis nemen, ya. Ini Mistah menuduh zina kepada Siti Aisyah, yang mungkin juga sepupunya Mistah, karena Aisyah putri Abu Bakar, Mistah keponaan. Berarti kira-kira kan ya sepupu, ya. Kurang ajar banget. Bareng ngono oleh uang saku 2 kali lipat. Abu Bakar. Summatala, kemudian Ibnu Abbas membaca hadil ayata, ayat berikut ini. Lu'inu fid dunya wal akhirah. Mereka dilaknat di dunia dan akhirat. Walahum adzabun azim. Fahamma ba'dul qaum an yaquma ila Ibnu Abbas. Fahamma, kemudian berdatangan ba'dul qaum, sebagian kaum, an yaquma, untuk sowan ila Ibnu Abbas, kepada Ibnu Abbas. Fayuqabbilu, lalu dia mencucup ra'sahu, kepala Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas masih kecil, paling umur sekitar 9, 10, tapi sudah bisa menafsiri kayak begini. Orang-orang berdatangan kepada Ibnu Abbas, dicucup kepalanya, diciumi. Arek cilik kok cek pinter. Itu Ibnu Abbas. Li husni ma, karena begitu bagus sesuatu, fassarahu, yang mana Ibnu Abbas telah menafsirinya. Al-Latifatus Sadisah asyarat al-ayatul karimah wahya qawluhu al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithan. Elek judune elek, apik judune apik. Rungokno logikane. Kalau Aisyah kamu tuduh selingkuh elek, berarti kamu juga menuduh Nabi elek.
Karena umumnya orang elek jodohnya dengan orang elek. Kalau Aisyah jodohnya Nabi, Nabi mencintai Aisyah, Aisyah mencintai Nabi, lalu kau tuduh Aisyah elek, berarti kau tuduh Nabi juga elek, karena kecenderungannya orang elek jodoh orang elek, orang apik jodoh orang apik, gitu loh. Jadi menuduh Aisyah berarti juga menuduh Kanjeng Nabi elek, khabith. Ya, kau sebut Aisyah khabithah, maka kau berarti juga menyebut Nabi khabith. Itu. Al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Ini memberi isyarat ila mabda'in hammin min mabadi'il hayatil ijtimaiyah. Mengisyaratkan pada satu prinsip penting dari berbagai prinsip kehidupan sosial. Kecenderungan sosial itu apa? Rumus sosial. Wahwa prinsip itu adalah annan nufus al-khabithah la taltazimu la taltaim illa ma'an nufusil khabithah. Bahwa mental bobrok, mental rusak, mental elek biasanya tidak cocok, tidak serasi, kecuali dengan sama-sama mental bobrok. Ya, sulit mas. Sama tanya mas-mas yang neng dalan ngepang, ngombe, ngeslot, ngelem, ya mas sampean nggak pengen golek bojo sing hafal Quran ngono mas. Seorang mikir mimithliha dari yang seperti dia, wan nufus at-tayyibah, sementara jiwa mental yang suci yang baik, la tamtazid, tidak jodoh, illa kecuali bin nufus at-tayyibah, dengan jiwa-jiwa mental yang bagus pula. Mimithliha, seperti dia. Wa haitsu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atyabal atyabin, sekiranya Rasulullah itu orang yang paling suci, paling baik, wa afdalal awwalin wal akhirin, sekiranya Rasul orang yang paling afdal dari kalangan orang terdahulu maupun yang akhir, tabayyana, maka terbuktilah annas siddiqah, bahwa Siti Aisyah adalah min atyabin nisa, termasuk di antara perempuan yang paling baik, bidororoti, secara pasti, otomatis. Kalau Nabi itu manusia laki-laki terbaik dan jodoh cinta dengan Aisyah, otomatis rumus sosialnya, kecenderungan sosial, Aisyah termasuk kategori istri yang terbaik. Itu karena baik jodoh baik, elek jodoh elek, semua kuwi. Wa annama qila fi haqqiha, dan bahwa tuduhan selingkuh yang dialamatkan terhadap Siti Aisyah adalah kadzibun, bohong, wa buhtanun, dan fitnah, kama nataqa bidzalikal Qur'an, seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran, ulaika mubarruuna mimma yaqulun, mereka-mereka yang dituduh zina dinyatakan tabri'ah, dinyatakan bersih, suci, lepas dari tuduhan selingkuh yang mereka ucapkan. Wa yalaha min syahadatin qati'ah, aduhai, ayat ini menjadi saksi yang pasti atas kebaikan Siti Aisyah. Ojo koyo
wong Syiah ya sing katut-katut mistoh ngarani Aisyah itu pelacur. Ya berarti Nabi bengi kumpul karo mosok masora lah. Kena udan. Perjalanan ke mana Subang sejak dari perbatasan sekitar Cirebon udan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Sa'ud hadza masuqun ala qaidati sunnatil ilahiyah. Ini adalah digiring, dibawa kepada kaidah sunnatullah. Kalau kita menyebutnya hukum sosial, hukum alam. Al-jariyati fima bainal khalqi. Yang mana sunnatullah, hukum alam itu berlaku di antara sesama manusia. Ala mujabi anna lillahi malakan yasuqul ahla ilal ahli. Sesuai dengan kaidah bahwa Allah punya malaikat yang mengarahkan, menggiring orang yang punya keahlian kepada sesama orang lain yang punya keahlian itu. Dilalah lek cah pondokan, jodone karo bocah pondokan. Dilalah bocah MIPA, jodone podo MIPAne. Bocah seni, judulnya podo seni. Jarang sekali politisi jodoh dengan sufi, itu jarang. Ono politisi ketua DPR kula pengen rabi sufi, jarang. Ya, yasuqul ahla ilal ahli li annal mujanasata, karena sejenis membawa kepada keserasian, keharmonisan adalah min dawa'il indimam, termasuk faktor yang mendorong adanya keharmonisan. Wa ma fil isyarati min ma'nal bu'di, apa yang ada pada isim isyarah, yakni seakan-akan pakai jauh. Ulaika itu maknanya itu apa ini, itu ya, mereka apa meriki, mereka apa meriki, mereka kan pakai ulaika seakan-akan jauh. Lil idzan bi'uluwi rutbatil musyari ilaihim, untuk memberitahukan tentang begitu tinggi, begitu luhur derajat orang yang ditunjuk itu, yakni Siti Aisyah, begitu mulia. Wa bu'di manzilatihim fil fadli, dan begitu tinggi kedudukan mereka dalam hal nilai keutamaan. Maksudnya ulaikal mausufuna bi'uluwi sya'ni, mereka-mereka yang punya predikat derajat luhur. Siapa? Muhsanat, ghafilat, apa tadi? Muhsanat, ghafilat, mu'minat. Mereka-mereka yang punya predikat derajat tinggi, mubarro'un, dinyatakan bebas, bersih, lebar, mimma, dari tuduhan selingkuh, taqawwalahu, yang membikin tuduhan itu ahlul ifki, orang munafik yang tukang menyebar hoak, fi haqqihim, pada pribadi orang yang baik-baik tadi. Nyatane minal akadzib al-batilah, kebohongan-kebohongan yang
batil, kebohongan yang rungkat. Al-Latifatus Sabi'ah, qala Az-Zamakhsyari fi tafsirihi Al-Kasyaf, laqad barra Allahu arba'atan bi arba'atin. Benar-benar Allah menyatakan bebas lebar dari segala tuduhan 4 orang dengan 4 perkara. Yang kemarin tak sebut dulu, Yusuf bebas dari tuduhan ngejar-ngejar Siti Zulaikha. Lalu dinyatakan Yusuf yang suci, ya. Santu Yusuf. Kemudian Maryam dituduh-tuduh zina, hamil di luar nikah padahal suci, bebas, mubarruun. Maryam pun juga disebut Maria yang suci, Santa Maria. Kalau di Kristen ada lagi Paulus, ya, Santo Paulus. Bismillahirrahmanirrahim. Barra'a Yusuf bilisani syahid. Allah memberi tabri'ah. Allah menyatakan Yusuf terbebas dari tuduhan dengan lisannya seorang saksi. Monggo ditingali mawon, robeknya belakang apa depan, ya. Kalau ingkana qamisu qudda min tuburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Kalau gamisnya Yusuf yang robek belakang, ya berarti Zulaikha sing nguber-nguber. Mosok iso Zulaikha nguber teko mburi sing suwek ngarep, ya ora iso lah. Itu kesaksian seorang syahid ini yang membuktikan Yusuf terbebas dari tuduhan, mubarra. Wa syahida syahidum min ahliha. Ada seorang saksi dari keluarga Zulaikha menyaksikan. Wa barra'a Musa min qaulil Yahud. Dan Allah menyatakan bebas kepada Musa dari tuduhan orang Yahudi fihi mengenai Nabi Musa bil hajar alladzi dhahaba bitaubi. Dinyatakan bebas dengan adanya bukti batu, yang mana batu itu hanyut bersama bajunya siapa? Musa. Mereka nuduh, maaf, Musa itu kono ani gede, apa ndoke lah. Musa itu ndoke gede sangklir. Wah, dituduh enggak karu-karuan. Dilala pas Musa adus neng kali, kan bawa papan lauh terbuat dari batu, biyen sabak kayak nulis ini. Kelambine salap nang dukure papan sabak itu. Dadak terus ketekan banyu rotok gede hanyut. Akhirnya Nabi Musa lari mengejar baju. Nah, saat lari mengejar baju ketahuan kalau itunya enggak gede. Dituduh itunya gede, lalu dibebaskan dari tuduhan itu dengan adanya mengejar baju hanyut bareng papan itu, jadi papan batu sabak itu. Ya, ono cara Allah menunjukkan kak ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barra'a Maryam bi intaqi waladiha. Allah menyatakan Maryam bebas dari tuduhan zina dengan mengucapnya si bayi Isa baru dilahirkan bisa berbicara. Ya, Nabi Isa. Qala inni Abdullah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usani bis salat wa zakat ma dumtu
hayya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Ucapan benar menjawab tuduhan yang mereka sampaikan itu. Yang katanya Siti Maryam zina, bayi tas dilahirin yang ngomong. Kaget wong. Semua orang yang difitnah dituduh, asal tetap ridho, menang, serahkan pada Allah. Udah, Allah sendiri yang membuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hina nada min hijriha. Ketika Nabi Isa menyeru dari pangkuan Siti Maryam, si cilik si di pangku, wis berucap, inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa barra'a Aisyah, dan Allah menyatakan tabri'ah, bebas dari segala tuduhan kepada Aisyah bihadil ayatil idham, dengan ayat yang agung ini, fi kitabil mu'jiz, di kitab Allah yang mengandung mukjizat, al-matluwi ala wajhid dahri, yang mana ayat atau kitab itu senantiasa dibaca sepanjang masa. Mislu hadhi tabri'ah bihadil mubalaghat, seperti tabri'ah yang ada pada ayat ini dengan berbagai mubalaghah dibesar-besarkan ya, kayak hiperbola. Fangdur kam bainaha wa baina tabri'ati ulaika, lihat, renungkan betapa jauh jarak antara tabri'ahnya Siti Aisyah dengan tabri'ahnya mereka-mereka tadi. Nabi Yusuf tabri'ahnya cukup lewat saksi. Musa tabri'ahnya lewat baju hanyut bersama Sabak ya. Maryam tabri'ahnya lewat lesan Nabi Isa. Tapi Aisyah tabri'ahnya langsung dari Allah, turun ayat Quran yang bermukjizat dibaca selama-lamanya. Mubarra'una mimma yaqulun. Luar biasa Siti Aisyah. Wa ma dzaka illa li izhari uluwi manzilati Rasulillah. Dan tiadalah tabri'ah langsung dari Allah ini melainkan untuk menunjukkan betapa tinggi kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tanbih ala inafati mahalli sayyidi waladi Adam, dan guna mengingatkan betapa sangat mulia kedudukan Nabi Muhammad sayyidi waladi Adam wa khiratil awalin, dan Nabi Muhammad manusia terpilih dari golongan al-awwalin wal akhirin, wa hujjatillah, dan Nabi Muhammad yang menjadi hujjah Allah alal alamin. Wa man arada an yatahaqqaqa azamata sya'nih, siapa yang kepingin mengetahui secara nyata keagungan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taqaddumi qadamih, dan begitu terdepan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ihrazihi qasaba sabqi, dan ingin mengetahui bahwa Rasulullah mampu meraih asabqi, balapan terdepan, tuna kuli sabik, bukan siapapun,
Falyatalaqqa dzalika, silahkan dia mendapatkan bukti keagungan Rasul itu min ayatil ifki, dari ayat-ayat yang bercerita tentang dituduhnya Siti Aisyah. Wal yata'ammal, dan renungkan kaifa, bagaimana ghadaba, marah sapa Allah fi hurmati, pada pribadi Rasul. Bukan marah pada Rasul, marah kepada orang munafik karena nyenggol kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa balagha, dan renungkan bagaimana Allah melebih-lebihkan fi naf'i tuhmah, dalam menafikan tuduhan, an hijabihi, dari istri yang menjadi hijabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khasaisus Sayyidah Aisyah, utawi iki iku kekhususan, keistimewaan Siti Aisyah, anak Aisyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Antara lain keistimewaan Aisyah, istri Nabi itu yang lain-lain janda. Sayalah istri Nabi yang perawan. Itu dulu karena Nabi itu menghauli Siti Khadijah, memuji-muji Siti Khadijah, padahal Khadijah sudah wafat. Ya, Nabi wis wafat, sama nikah itu janda tua lagi. Kok bangga nih nyebut-nyebut Siti Khadijah? Saya kurang apa? Perawan cantik. Ya. Fatimah ditimbali karo Siti Aisyah. Ini ngerti ya kon anake Khadijah, ibumu rondo men. Ibumu tirabi Kanjeng Nabi rondo. Matur, sing perawan iki aku. Abindi perawan karo rondo. Abindi perawan karo rondo. Nangis Siti Fatimah. Apa nduk nangis? Ibu Aisyah dawuh, ibu kula rondo garwan jenengan sing perawan Siti Aisyah, lak nggih sae sing perawan. Oh ya jawab nduk. Terus pundi? Nggih apik mak kula. Mak kula rondo sik payu karo Joko. Hebat mak kula. Khadijah rondo payu Nabi sik Joko. Nah, Aisyah perawan ini lho payune karo Dudo. Kalau dilanjut, andai Aisyah wis rondo, kira-kira wis gak payu. Logika itu loh. Ya hebat mak saya. Jangankan perawan, rondo iso payu karo Joko. Lah Aisyah jangankan rondo, perawan payune karo Dodo. Hebat emak saya. Sopo sing muruhi ayo. Kadang begitu ada dinamika dalam keluarga. Maklum Aisyah kecil, Fatimah juga kecil. Ya. Kadang tukaran coro saiki. Zaman misalnya bojomu mati. Terus rabi dadak oleh arek si enom tamat SMA. Umur 17-18. Anakmu dewi ono sing umur 17-18. Ojo mas, engko rebutan wedak, rebutan benges ya. Kalau bisa nikah itu yang sudah agak tua, bisa bimbing anak-anak. Dulu ada sahabat itu, istrinya mati, nikah dengan perempuan janda agak tua. Nabi negor, kok enggak golek perawan naik?
Boten Nabi, anak kula sik samonten. Kula pados sing sepuh biar bisa membimbing anak. Oh bagus juga. Gitu.